Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cap Kampung, kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya anak kampung. Jadi teman-teman, dalam video kali ini kita bakal ngebahas tentang tanaman yang beberapa waktu lalu sempat ngetren ya, sempat viral dan harganya itu bisa mencapai jutaan rupiah. Dan akhir-akhir ini tuh harganya menurun, cuman nggak begitu drastis penurunannya ya. Dan kebetulan yang akan kita bahas ini adalah salah satu contoh tanaman punyanya anak kampung yang sengaja mau anak kampung perbaiki karena mau anak kampung jual, dan itu kebetulan laku di penawaran pasar online ya. Dan oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, anak kampung ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tuh dapetin informasi terbaru dari channel ini ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Pertama-tama teman-teman, yang anak kampung maksud, tanaman ini akan anak kampung perbaiki itu dari segi penampilannya. Karena di sini teman-teman bisa lihat tanaman ini tuh anak kampung pelihara udah cukup lama ya, dan sekitar beberapa bulan yang lalu itu kan harganya melambung tinggi ya sampai jutaan rupiah, dan saat ini tuh dia udah panjang banget. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan penggantian ini. Ini disebut turus teman-teman. Gak tahu kalau di tempatnya teman-teman menamainya dengan sebutan apa. Bisa teman-teman kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, ini harus kita ganti. Kenapa? Karena di sini anak kampung punya ini udah apa ya? Nggak bisa dijadikan media lagi untuk merambatnya tanaman janda bolong ini ya. Dan maka dari itu kita akan lakukan penggantiannya teman-teman. Nah, anak kampung bakal kasih tipsnya gimana gimana cara gantinya biar gak sampai matahin ini. Anak kampung tunjukin dulu. Sorry, ini anak kampung reviewnya di dalam ruangan ya, karena kalau siang nggak sempet review. Nah, jadi ini teman-teman, awalnya itu kan pohonnya hanya segini. Itu anak kampung pelihara udah cukup lama, dan ini harus kita perbaiki. Dia harus diberdirikan seperti ini, makanya kita ganti dulu media ini, rambatnya, turusnya ini ya. Nah, pertama-tama teman-teman, yang harus dilakukan itu saat melakukan penggantian, ini harus kita lepas secara perlahan karena ada beberapa akar itu yang udah nempel, dan kalau kita cabut secara kasar atau nggak pelan-pelan itu nanti bisa mengakibatkan stres pada tanamannya ya. Dan oke, anak kampung taruh dulu ini. Kita ambil dulu turusnya yang bakal kita jadikan gantinya. Nah, jadi ketinggian turus ini sendiri teman-teman yang bakal kita ganti itu kurang lebih ada sekitar 1 meter lebih dikit ya. Nah oke, jadi kita lepas dulu ini. Nah, jadi di sini ada tali pengikatnya, ini kita lepas dulu teman-teman. Dan harus pelan-pelan ya, karena kalau nggak pelan nanti dikhawatirkan itu bisa patah teman-teman. Karena di sisi lain ada beberapa akar yang udah terlanjur nempel ya. Nah, ini kita tarik dulu. Aduh ya Allah. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau kurang hati-hati ini akhirnya patah satu daunnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak ngurangin harga kok. Bentar ya, anak kamu cabut dulu ini. Nah, kayak gini, ini kita taruh dulu. Ini teman-teman, walaupun penampilannya hanya seperti ini cuman batang pipa plastik yang dililit menggunakan tali serabut kelapa. Nah, ini kalau udah kita tancapkan di sini, dia secara otomatis nanti akan terlilit oleh akarnya tanaman janda bolong ini ya.
Nah, pada saat udah terlilit, dia akan membantu menopang keseimbangan daripada media ini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bakal bakal roboh atau gimana ya. Oke, ini agak ditekan dulu, tekannya pelan-pelan aja. Khawatir nanti kalau akarnya banyak yang keputus, nanti bisa mengakibatkan stres. Nah, gini kita lilitkan sesuai alur pertumbuhannya yang di awal tadi ya. Nah, ini teman-teman, ini walaupun udah kita lilitkan seperti ini, jadi masih tetap nggak bisa mengimbangi tinggi dari pohon ini ya, karena ini udah karena udah cukup lama kamu pelihara. Nah, lilitkannya itu harus pelan-pelan teman-teman. Nah, ini yang daunnya lagi kebalik-balik nih teman-teman, itu teman-teman nggak usah khawatir, biarin aja yang kebalik-kebalik kayak gini tuh. Ini nanti dalam waktu 2-3 malam dia akan otomatis kembali menghadap ke atas ya teman-teman ya. Jadi jangan dipaksa diadepin ke atas saat ini juga. Nah, cukup batangnya aja yang teman-teman berdirikan sesuai dengan ketinggian media ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan udah. Nah, ini nanti batang yang kebalik ini teman-teman, ini dibiarkan aja. Nanti dia otomatis akan mengikuti bentuk rambatannya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekarang yang akan kita bahas juga itu mengenai tentang cara merawatnya. Pertama-tama anak kamu bakal tunjukin ada beberapa hama yang biasa hinggap ya di tanaman janda bolong ini. Nah, ini anak kamu tunjukin. Nah, itu hama yang putih-putih itu teman-teman. Sorry. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, itu hama yang putih-putih itu biasanya disebut hama cabuk. Nah, teman-teman bisa melakukan penyemprotan kalau misalkan menggunakan insektisida yang alami, itu bisa menggunakan cairan yang berasal dari rendaman tembakau ya. Atau misalkan kalau kita mau cari yang memanfaatkan limbah gitu, bekas putung rokok, itu bisa kita gunakan. Dan di sisi lain teman-teman, kalau kita menggunakan insektisida yang alami itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan yang obat-obatan kimia. Nah, terus untuk media tanamnya sendiri teman-teman yang ada di bawah tanahnya ya, yang kita maksud ya. Jadi untuk tanahnya sendiri, kalau anak kampung biasanya menggunakan media yang langsung jadi ya. Nah, untuk tanaman ini sendiri teman-teman, itu bagian bawahnya setelah dikasih pupuk kandang, di sini biasanya anak kampung menggunakan kuhe kambing. Nah, di sini biasanya bisa dikasih pasir malang atau boleh juga dikasih akar pakis seperti ini. Nah, ini akar pakis teman-teman. Nah, akar pakis yang udah hancur seperti ini, jadi mirip-mirip media tanamnya anggrek ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk perawatannya lagi, teman-teman bisa melakukan pemangkasan. Pemangkasannya itu kepada daun-daun yang seperti ini ya. Jadi daunnya yang rusak seperti ini, yang udah mulai menguning. Ini menguning karena menguning yang tidak sehat. Nah, ini boleh kita potong. Nah, beda dengan yang seperti ini teman-teman. Ini kan kelihatan sedikit menguning. Nah, menguning yang seperti ini itu adalah menguning yang wajar ya, karena terkena sinar matahari. Dan ini dibiarin aja, nanti insya Allah dia bakal pulih kalau misalkan teman-teman naruhnya di tempat yang teduh. Nah, apa sih bedanya kalau misalkan teman-teman naruhnya di tempat yang teduh dengan di tempat yang panas? Kalau misalkan ini diletakkan di tempat yang teduh, itu daunnya akan lebih besar-besar dan warnanya dia hijaunya itu sedikit lebih cerah. Berbeda dengan misalkan teman-teman letakkan di tempat yang panas, dia nanti itu daunnya akan mengerdil ya, sedikit lebih kecil-kecil, nggak bisa selebar ini, dan itu nanti warnanya dia itu jadi lebih gelap, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan untuk
pemupukannya teman-teman. Teman-teman tuh bisa melakukan pemupukan paling nggak 2 minggu sekali lah. Jangan terlalu sering-sering juga ya. Yang penting itu diperhatikan untuk penyiramannya juga. Sering-sering disiram dari bagian sini. Nah ini disiram, disiram. Kalau biasanya anak kampung kalau misalkan pas beli kayak gini nih, ini di bagian pipanya nih anak kampung tusuk pakai solder yang panas gitu ya, biar berlubang dikit. Jadi kita nyiramnya dari sini, dari ujung atas ini ya. Nah oke. Terus untuk hamanya udah anak kampung sebutin, cara penanggulangannya juga, medianya udah, pemangkasan udah. Nah, jadi barangkali itu ya teman-teman informasi yang bisa anak kampung sampaikan mengenai seputaran tanaman janda bolong ini. Dan bagi teman-teman yang punya saran atau ide atau pengalaman yang lain mengenai tentang tanaman ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini agar kita bisa belajar bareng-bareng melalui channel ini. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.